Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah kita membahas tentang tolong menolong dalam dosa dan maksiat, khusus dalam bab muamalat. Terkadang suatu transaksi tidak mengandung unsur riba. Terkadang tidak mengandung unsur gharar dan tidak mengandung unsur zalim atau darar. Tapi kalau tidak ada jasa si fulan tadi, itu tidak akan terjadi riba, gharar dan zalim. Apakah jasa si fulan ini, perbuatan si fulan ini termasuk dalam hal yang dibolehkan atau tidak? Jelas suaranya? Kurang. Saya teriak-teriak gitu ya. Ilah. Bismillah. Sekarang alhamdulillah. Dia bekerja bukan di perusahaan riba, tetapi bekerja di perusahaan halal, namanya perusahaan IT. Tetapi perusahaan IT ini mensupport 100% operasional IT yang ada di perusahaan riba. Apakah ini termasuk dia berdosa atau tidak? Atau dia bekerja di perusahaan riba, tapi dia tidak pernah melakukan transaksi riba. Dia hanya sebagai security keamanan. Atau dia hanya membersihkan ruangan sebagai cleaning service. Ya. Apakah ini termasuk ataukah tidak? Ini pembahasan ini sedikit agak berada di tengah area yang kurang jelas, sehingga ketika menulis permasalahan ini permasalahan ini bab tolong menolong ini saya tulis belakangan 2012 buku Harta Haram sudah selesai dengan 6 bab, tapi yang bab tolong menolong belum saya masukkan karena permasalahannya tidak jelas, masih ngambang. Kaidah yang jelasnya belum cukup untuk saya tuliskan dalam buku saya. Kemudian alhamdulillah Allah memberikan kemudahan demi kemudahan sehingga kemudian saya memberanikan diri menulisnya. Secara garis besar Allah mengatakan وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Janganlah kalian tolong menolong atas perbuatan dosa dan melanggar ketentuan Allah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah siksaannya sangat berat. Berarti ada larangan tolong menolong. Akan tetapi prakteknya dalam kasus parsialnya ini agak repot, karena dalam
perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang perbuatannya menunjukkan tolong menolong tetapi Rasulullah melakukannya. Berarti ini akan menjadi kaedah juga. Berarti tidak semua tolong menolong yang haram. Rasulullah bertransaksi jual beli dengan Yahudi. Tolong menolong atau tidak berarti? Tolong menolong. Karena dengan membeli dengan Yahudi ekonominya makin kuat. Iya atau tidak? Ya. Sedangkan Allah melarang tolong menolong. Berarti dari beberapa dalil ini harus dikompromikan mana yang dilarang dan mana yang tidak. Dalam hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk, melaknat. Apa arti kutuk itu? Kutuk bahasa Indonesia. Artinya apa? Maksudnya apa? Kutuk ya kutuk Ustaz. Kutuk ya kutuk, saya bingung. Saya kutuk ya kutuk. Hah? Mencela. Yang lain? Sumpahin. Allah sumpahin gitu. Hah? Tapi kalau kata laknat dalam bahasa Arab, saya jelaskan cocok atau tidak dengan kata kutuk, wallahu a'lam. Laknat itu artinya mendoakan agar orang yang dilaknat dijauhkan rahmat oleh Allah. At-tardu min rahmatillah. Menjauhkan orang yang dilaknat dari rahmat Allah. Bila seseorang mengatakan saya laknat kamu, berarti saya doakan kepada Allah agar kamu dijauhkan dari rahmat Allah. Bila seseorang jauh dari rahmat Allah, bisa dia hidup? Oksigen rahmat Allah atau bukan? Hah? Iya, oksigen rahmat Allah. Tidak ada di satu ruangan oksigen. Bisa dia hidup 10 detik? 10 detik mungkin masih bisa. Kita lanjut lagi 10 menit. Kalau yang kuat berenang menyelam 10 menit mungkin masih bisa. 1 jam jadi bangkai kan ya. Itu artinya doa menjauhkan dari rahmat Allah. Seluruh rahmat Allah akan jauh darinya, dia otomatis di saat itu menjadi bangkai. Itu maksudnya Rasulullah SAW melaknat. Kita pakai kata laknat aja lah ya. Kutuk nanti antum pusing saya apa lagi. Itu bahasa Melayu, apa Sunda atau Sanskerta atau Betawi. Kutuk Indonesia. Tapi apa maknanya? Kalau Sanskerta aslinya apa? Serap. Iya, bahasa Indonesia kan dari banyak bahasa, dari bahasa Melayu, bahasa Sunda, Sanskerta, Arab dan seterusnya. Kalau Arab nggak ada kutuk. Ya. Rasulullah SAW melaknat akilar riba, yang makan riba. Dia yang meminjamkan uang dan dia mensyaratkan uang harus dibayar berlebih. Kalau ini berarti kutukannya langsung atau dia sebagai tolong menolong? Langsung, karena dia yang makan. Dia pinjamkan 10 juta, dia syaratkan bayar 10.500.000. 500.000 itu adalah riba. Kalau bahasa kitanya riba juga kan ya. Kalau bunga itu bahasa orang keuangan. Kalau mereka mengatakan bunga atau interest, seperti itu. Tapi bahasa syariat riba. Cocoklah kalau dia terkena, karena dia sudah menyusahkan orang.
wa mukilahu, orang yang memberikan makan, berarti dia yang pinjam. Dia butuh dana untuk sekolah anak, uang pangkal di pesantren atau apapun lah. Ada yang meminjamkan 10 juta dibayar dengan tambahan 500.000 rupiah. Ya. Berarti dia terima 10 juta, dia bayar 10.500.000 rupiah. Cocok kalau dia kena kutuk. Cocok kalau dia kena laknat. Cocok. Dia kan yang dirugikan. Cocok nggak kalau dia kena laknat? Hah? Cocok atau tidak? Cocok. Udahlah, dia yang rugi, kena laknat juga lagi. Cocok? Subhanallah. Nggak ada yang bilang tidak cocok. Ya tidak cocok lah. Kan dia yang dirugikan. Yang mendapat bunga riba kan adalah yang memberikan pinjaman, kreditur. Kalau dia kan debitur. Karena dia itu cocok kena laknat. Artinya dia dirugikan, ya, tetapi tidak terjadi riba kalau dia tidak menyetujui. Berarti dia pihak yang langsung atau pihak yang tolong menolong, itu yang saya maksud. Kalau cocok nggak cocok itu serah akal masing-masing lah. Tapi yang saya maksud dia langsung yang berbuat atau dia karena tidak ada pilihan lain. Pinjam ke antum 10 juta tanpa bunga, mau? Saja tangan yang angkat bilang mau. Kita catat nomor teleponnya. Makanya dia sudah cari ke ikhwan banyak. Tapi ketika pinjam dulu 10 juta, anak saya qadarullah, kemarin sudah saya siapkan dana, tapi qadarullah orang tua sakit, habis dana itu untuk berobat orang tua. Sekarang anak sudah di pesantren masalahnya. Kalau saya keluarkan berarti setahun dia nggak sekolah. Kalau saya cabut. Kalau saya tidak cabut, uang tidak ada untuk membayar. Sedangkan pihak pesantren juga tidak mempunyai kelebihan surplus dana untuk memberikan beasiswa atau apalah namanya. Pinjam dong 10 juta. Antum pasti alasannya banyak. Oh, saya juga butuh juga, anak saya juga besok mau sekolah juga. Jarang-jarang kan. Ya, walhasil yang saya maksud di sini, dia kan pemberi makan riba. Secara logika kan tidak cocok. Tapi kalau dia tidak melakukan, terjadikah riba? Tidak terjadi. Berarti dia termasuk yang tolong menolong. Ya, sehingga dia terkena laknat juga. Wa katibahu, dan penulis, notaris transaksi riba tadi kalau dinotarilkan terkena. Apakah dia langsung atau tidak? Tidak kan? Yang mentransaksi mereka berdua. Kalau yang si pemakan riba cocok dah, pas kasih itu dia, kutukan banyak, kutukan laknat yang banyak kasih, karena dia membuat orang sengsara. Orang udah susah-susah dia minta bunga segala macam. Ya. Tapi ini orang yang susah. Yang ini penulis saja. Ya, kalau Anda tidak tulis, itu yang pemberi pinjaman berani nggak berikan pinjaman? Hah? Kalau 10 juta mungkin masih berani, saya tambahkan angkanya 100 juta, tidak dinotarilkan, berani? Berani kalau sama adik masih berani kan ya? Saya tambahkan 100 juta, udah dari 100 ya, 1 miliar sama adik, berani tanpa notaris, tanpa dinotarilkan?
Atau memang nggak punya juga 1 miliar? Bilang aja lah berani, antum nggak punya ini. Apa salahnya? Berani Ustaz. Taib. Wasyahidai, orang yang jadi saksi. Misalnya notaris kan mengatakan saksi fulan si fulan dan hadir di sana. Dia membuat riba dia. Membuat riba enggak dia? Enggak, dia hanya saksi doang. Tapi mendapat laknat. Rasulullah mengatakan hum sawa. Semuanya dapat laknat yang sama. Jadi fungsi 2, 3, 4 adalah tolong menolong. Tapi ini sifatnya langsung tolong menolongnya. Karena itu termasuk dalam larangan firman Allah juga. Ya. Hadis Nabi SAW diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaih. Rawahu Abu Dawud. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat khamar. Khamar itu dilaknat oleh Allah. Kemudian peminumnya. Kalau peminumnya cocok dilaknatkan ya, karena dia langsung. Wa ba'i'aha, cocok kena laknat? Cocok, langsung dia dapat keuntungan dari menjual yang haram. Wa mubta'aha, dan yang membeli. Apakah membeli langsung minum? Enggak kan? Dia membeli khamar mungkin untuk kebutuhan lain, bukan untuk diminum dia. Mungkin untuk orang yang minta beliin, kamu kemana? Warung sana, tolong beliin 1 khamar. Bukan khamir ya. Khamir boleh kan ya? Khamir itu ragi kalau bahasa Arabnya, khamirah. Ya dekat dia dengan khamar. Memang dekat dengan khamar, tapi dia tidak memabukkan. Kan bikin ragi. Bikin ragi tidak membuat mabuk. Tapi kalau sampai 3 hari dia menjadi khamar. Dia berarti adiknya. Tapi halal selagi tidak mabukkan. Wa asiraha, yang membuat memerahnya. Khamar dari masa dahulu mereka cara membuatnya dari anggur, kemudian diperas. Atau kalau bahasa sekarang di blender ya, sehingga menjadi jus. Itu juga terkena. Kalau ini langsung apa tidak langsung? Hah? Langsung apa tidak langsung? Anda bikin jus anggur di rumah biasa aja atau enggak pernah bikin? Pernah bikin kan ya? Berarti termasuk yang memeras? Hah? Kena laknat juga Anda berarti? Ya, tidak masalah. Betul, tidak masalah. Ya. Makanya di sini mana yang kena laknat, mana yang tidak. Rasulullah hanya mengatakan wa asiraha, yang memeras, apa namanya, yang memblendnya, yang memblend anggur menjadi jus anggur. Masalah nanti dia jadikan khamar, Rasulullah hanya asiraha, yang memblend, bukan anggur juga, yang memblend khamar.
Khamar bisa di blend kan? Enggak, dari anggur yang di blend. Berarti kalau dia bilang, Pak ini ada 10 kilo, tolong dong putar jadi jus, tambah air enggak? Enggak tambah air. Hah? Siap. Berapa bayarnya? 10, ya, kalau cuma memblend doang 50.000. Ngobrol-ngobrol, oh, ngapain 10 kilo ini? Ya biar badan hangat dikit, dan ntar 3 hari saya biarin di tempat agak gelap. Ngapain saya ajarin antum cara buat khamar? Karena kalau itu tidak di tempat gelap, itu alkoholnya terbang. Ketika alkoholnya terbang, dia berubah jadi cuka. Makanya biasanya mereka buat di tempat yang tidak terkena matahari. Kalau alkoholnya hilang, terbang, etanolnya, itu jadi cuka dia. Cuka halal. Subhanallah, sedikit bedanya ya. Khamir halal, khamar haram, cuka halal. Padahal prosesnya berdekatan semuanya. Berarti ketika dia datang kepada Anda, minta tolong dibayar dia, diupah untuk dibikin blend, diputar, Anda bawa anggur, itu halal atau haram? Halal. Halal, kecuali dia bilang, Pak saya mau bikin khamar, tolong dong putarin, berapa biayanya? Ya, ini baru haram. Karena Nabi mengatakan wa'asiroha, dan yang tukang memerah anggur untuk dijadikan khamar. Kalau memerasnya doang, jadikan jus biasa, diminum dalam waktu tempo sehari 2 hari, tidak ada masalah. Tapi lewat 3 hari, dia akan muncul alkohol etanol yang memabukkan. Ini langsung atau tidak kalau yang ini? Tukang blend langsung. Bisa jadi dia blend untuk, tadi kan antum ngeblend di rumah kan tadi, ngeblend untuk bikin jus anggur, termasuk kena laknat enggak? Enggak. Ya, maka ketika dia ngeblend untuk dibuat khamar, itu langsung enggak? Maksudnya dia antara perbuatan ngeblendnya dia untuk jadi khamar, langsung atau tidak? Tidak. Kan bisa jadi khamar, bisa jadi tidak. Iya atau tidak? Tapi kalau dia mengatakan akan membuat khamar, ya maka karena itu ngeblendnya nggak ada masalah. Kecuali dia yang pemesan ngeblendnya meminta untuk dibuatkan khamar. Pak, saya ngeblend, kalau untuk jadiin khamar berapa ya? Apakah cukup sekali putar aja, atau 3 atau 5 kata dia. Karena 5 bayarannya 100.000 kalau 10 kilo. Kalau sekali doang gak bakal jadi. Banyaklah ceritanya. Paham antum itu? Maka ketika tahu, maka sekarang fungsinya dia langsung. Kalau dia ngeblend di pabrik arak, dia bagian ngeblendnya. Saya nggak bikin khamar, saya bagian ngeblendnya doang. Terkena laknat apa tidak? Terkena laknat. Tapi Anda beli anggur sekilo, Anda blend untuk Anda minum dan anak-anak Anda minum. Dan ini bagus kan? Boleh? Boleh. Padahal bisa jadi khamar nggak dia? Anda lupa minumnya, kemarin diminum, baru Anda bikin 1 kilo, ada umpamanya 2 liter, yang seliter habis di hari itu juga, yang besok sibuk yang lain, 3 hari sudah jadi khamar dia.
Nah berarti perbuatan ngeblend tadi berdosa apa tidak? Kan jadi khamar dia yang satu. Masalah minum dan tidak itu tidak urusan, tapi dia sudah jadi khamar apa tidak? Hah? Berdosa atau tidak? Oh, subhanallah, banyak antum fuqaha banyak pendapat. Satu-satu. Fadhal. Tidak berdosa. Walaupun jadi khamar. Kalau tidak sengaja, kalau tidak direncanakan terjadi, tidak berdosa. Yang benar aja. Nah, antum? Kenapa tidak? Jadi khamar dibuang aja walaupun sudah terjadi khamarnya. Tadi yang kata Nabi wa'asiraha, dan suka ngeblend untuk jadi khamar. Wallahu a'lam, saya tidak berani berfatwa, untuk siap-siap datang di akhirat. Ya udah antara antum dengan Allah lah. Saya hanya menyampaikan bahwa Nabi melaknat asiraha, yang ngeblendnya. Ya, taib. Wa mu'tasiraha, dan yang pesannya tadi, kata dia, pesan untuk dibuatkan khamar tadi. Jelas? Wa hamilaha, dan pembawa khamar. Kalau umpamanya Anda bekerja di perusahaan ekspedisi atau logistik yang mengantar barang-barang ke tempat lain, lalu ada kontrak dari perusahaan umpamanya logistik minuman ke hotel-hotel atau ke tempat-tempat apa namanya yang khamar. Di Jakarta kan sudah pada ditutup tempat-tempat yang ada penjualan khamar lah, diskotik atau apa namanya, atau klub malam atau apa. Anda kan bekerja di perusahaan logistik, cuman pas, yarhamukallah, pas bulan ini dapat bagian yang nganterin khamar. Ini langsung atau tidak? Tidak langsung, dia tidak minum, tapi tetap terkena kutukan. Jelas? Tapi tetap terkena laknat, maaf. Wal mahmulata ilaih, dan yang dibawa kepadanya khamar. Jelas antum itu? Siapa yang dibawa kepadanya khamar? Tempat tadi, hotel yang ada menyediakan khamar tadi. Berarti karyawan yang terima barang masuk itu terkena laknat juga. Dalam masalah lain Rasulullah mengatakan la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi wal ra'ish. Nabi melaknat pemberi riswah, penerima riswah, penerantara riswah. Perantara riswah terkena laknat juga. Ini langsung dia atau tidak berbuat riswah? Dia tidak langsung, cuman dia calo riswahnya. Ya. Dan Nabi SAW juga bersabda, anna Rasulullah SAW qala, hadis riwayatkan Bukhari, man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi sabilillahi bi khairin faqad ghaza.
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempersiapkan seorang yang berperang di jalan Allah, sungguh dia telah ikut berperang. Ada umpamanya jihad fisabilillah, kafir datang menyerbu daerah kaum muslimin, lalu ada tetangga Anda, kata dia, kalau saya ada biaya tiket ke sana dan biaya perjalanan ke sana, pakaian dan senjata, senapang, bukan angin senapannya, Kasingkov atau AK-47 atau berapa aja lah, saya insyaallah berangkat. Anda sediakan, kata Nabi, Anda sama mendapatkan berjihad dengan dia ke sana, padahal Anda diceger. Ini Anda berarti langsung atau tidak berjihadnya? Hah? Tidak, Anda kan diceger, bukan diperang di situ. Paham? Ya. Tetapi ini berarti termasuk ta'awun. Kalau tadi ta'awun dosa, ini ta'awun ketaatan. Dan Nabi SAW juga bersabda, lanjutan hadis tadi, wa man khalafa ghaziyan fi sabilillahi bi khairin faqad ghaza. Dan barang siapa yang menanggung biaya hidup keluarga yang berjihad di jalan Allah, sungguh dia telah ikut berperang. Tadi dia mengatakan itu daerah kaum muslimin di sana dimasuki orang kafir, orang muslim dibunuh, saya mau berangkat ke sana. Tadi kata dia peralatan biasanya disediakan oleh kaum muslimin di kota sana itu. Ya. Dan saya sudah tes fisik, alhamdulillah bagus, bisa. Tapi masalahnya uang di rekening tidak cukup untuk anak istri saya sampai saya pulang. Ini nggak tahu, mungkin sebulan, 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Kata antum, ya udah istri antum seperti saya beri nafkah ke istri saya dan anak-anak saya, istri antum sama dengan itu. Semoga Allah lapangkan rezeki saya dan keluarga Anda. Kata Nabi, faqad ghaza, sungguh dia telah berangkat berperang. Antum di mana? Di Ceger atau di sana? Ceger kan ya. Tapi kata Nabi, Anda berperang. Berarti ini ta'awud, tolong menolong. Ibnu Battal beliau punya kitab Syarah Sahih Bukhari. Beliau menukil dari At-Tabari dalam menjelaskan hadis tersebut. Fikih hadis ini, kata beliau, bahwa orang yang membantu seorang mukmin yang sedang dalam berbuat baik, maka orang yang menolong mendapat pahala yang sama dengan orang yang sedang berbuat baik itu. Begitu juga halnya orang yang membantu melakukan maksiat kepada Allah, maka orang yang menolong mendapat dosa yang sama seperti pelakunya. Karena itu Rasulullah SAW melarang menjual pedang di waktu terjadi fitnah perang antar umat Islam. Beliau mengutuk pemeras khamar, tadi yang pemeras khamar, berarti kan tidak langsung. Pihak yang minta diperaskan, wa mu'tasiraha tadi, pembawanya, wal hamilula, dan orang yang dibawakan khamar kepadanya, wal mahmulata ilai. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaqudanna ala ma'idatin tudaru 'alaiha al-khamru. Hadis riwayat Imam Ahmad dan maknanya ada dalam Tirmizi, Sunan Tirmizi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia duduk di tempat yang di sana ada khamar yang dituang. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, disahihkan oleh Al-Albani. Ini berarti Anda tidak boleh masuk restoran yang di situ ada khamar yang dituang. Kalau khamar tidak dituang, nggak mau terjebak antum. Ya udahlah, nanti kalau kamu kata itu. Kalau dituang jelas Nabi mengatakan Anda kalau beriman kepada Allah dan Rasulnya jangan lakukan itu. Bila ada orang nuangin khamar, Anda masuk restoran, Anda lihat khamar, ya baunya pun khas khamar kan ya, alkoholnya. Udah haram Anda duduk di situ, pergi. Kalau ada drive-thru-nya tidak apa-apa. Ya udah, tidak bisa Anda makan dine in di sana. Ya udah naik lagi kendaraan drive-thru aja. Akan di kendaraan Anda. Jelas. Ini kaedahnya belum ya. Ini saya baru bacakan dalil-dalilnya. Kaedahnya nanti jauh lagi di belakang. Dhawabitnya, saya maksud kaedahnya, batasan-batasan kapan langsung tidak langsung, sekitar 10 halaman lagi. Ya, sabar. Ada tanya jawab, panitia? Panitia ada tanya jawab? Banyak. Kita belum selesai. Subhanallah. Ibu nih, bapak-bapak belum? Ya, kita pelan-pelan. Sebentar dulu ya. Saya baca satu halaman lagi. Ini bagian yang ini antum bisa ambil di situs erwanditarmizi.com, bab tolong menolong, gratis. Yang itu gratis. Ya, mau Anda print boleh. Kalau Anda tidak punya bukunya dan tidak ada keinginan memiliki buku, tapi yang ini menurut saya sangat penting. Karena apa? Karena seperti tadi, itu dia batas yang area yang abu-abu, zona abu-abu. Bisa saja langsung mencapai, jangan beli dari orang Yahudi. Itu tolong menolong. Nabi beli dari Yahudi. Ya, bahkan jangan jual, dia buat tahlilan. Ya. Yang dijualnya comro. Apakah ada hubungan comro dengan tahlilan? Kalau nggak ada comro, nggak jadi mereka tahlilan. Baik. Maka itu perlunya kaedahnya. Burhanuddin dalam beliau ulama mazhab Hanafi, wafat pada tahun 616 Hijriah. Beliau berkata, Abul Qasim ditanya tentang hukum menjual sesuatu kepada orang yang butuh dan dikhawatirkan si pembeli menggunakannya untuk keperluan yang haram. Ingat, garis bawahi kata dikhawatirkan digunakan untuk keperluan yang haram, bukan pasti ya. Apakah si penjual wajib menanyakan kepada pembeli untuk apa dia gunakan barang yang akan dibelinya? Lah sini, apakah wajib atau tidak dia tanyakan? Burhanuddin Abul Qasim ketika ditanya, beliau menjawab, Abul Qasim ulama besar dalam mazhab Hanafi. Ia menjawab, segala sesuatu sesuai dengan kegunaan barang pada umumnya hingga datang hal yang meragukan. Apabila uang milik seorang pembeli mayoritasnya adalah haram atau penjual dikenal sebagai orang yang terbiasa mendapat harta dengan cara yang haram, maka yang terbaik menanyakan hal tersebut kepadanya. Dan jika mayoritasnya adalah harta yang halal, maka dia tidak perlu ditanyakan. Ya. Maka wallahu a'lam.
Jangan Anda tanyakan untuk apa ini, uangnya dari mana. Lihat, kalau ada tanda-tanda dia orang fasik, datang sambil goyang-goyang ke Anda. Ini anggur tolong diperaskan 10 kilo ya, yang mantap ya, kata dia. Boleh Anda terima ini jasanya? Tidak. Kalau dia biasa aja pakai pakaian busana laki-laki biasa, ya, Bang, tolong ini diputar blendkan 10 kilo. Boleh Anda terima? Boleh, tidak ada masalah. Perlu Anda tanya yang tadi? Tidak perlu, dua-duanya tidak boleh ditanya. Jelas. Beliau juga mengharamkan menjual cincin emas kepada laki-laki yang diketahui dia akan memakainya. Bila yang beli cincin perempuan, udah jual, alhamdulillah. Masalah ternyata dia kasih hadiah ke suaminya, nggak urusan Anda. Tapi kalau dia tanyain, cincin emas yang cocok untuk suami sama yang mana ya mas? Kata dia. Ini boleh Anda jual ke dia? Tidak boleh. Atau laki-laki yang datang ke toko emas Anda, dia pantas-pantasin cincin emasnya, boleh Anda jual? Tapi berani Anda ngomong ke dia. Itu masalahnya. Ada ikhwan kita yang jual emas di ITC, ya, kata dia, datang bapak-bapak kelihatannya orang pejabat atau orang kaya Ustaz, kata dia. Dia datang ke toko emas saya, coba lihat cincin yang emas yang itu diambil. Dia pasang-pasang, dia pantas-pantasin. Dia lagi begitu Ustaz, saya bilang, Pak, mohon maaf sekali, toko saya enggak menjual cincin emas kepada laki-laki yang untuk dipakainya. Itu si bapak marah-marah. Memang berapa semua tokomu? Saya beli cash sekarang, kata dia. Segitunya dia ngomong. Semua orang toko sana ngeliatin ke toko saya, Ustaz. Dia sampaikan baik-baik, Pak, dalam agama Islam laki-laki haram memakai cincin emas. Ya, sudah bapak itu marah-marah, dia pergi. Tidak lama setelah itu dia datang lagi. Kata dia, saya beli itu untuk anak perempuan saya. Yang lain lagi ditunjukkan bukan yang tadi. Jadi antum jangan khawatir. Kalau Allah mau ngasih rezeki, ya, datang lagi dia. Dan rezeki tidak hilang, dapat pahala menyampaikan agama Allah. Iya atau tidak? Kemungkinan saja dia tidak tahu. Karena dia lihat teman-teman kolega dia pakai emas gede-gede di tangannya. Ya, masa saya enggak? Padahal saya lebih sukses bisnis dari mereka. Kan biasa begitu kan ya? Maka seperti itu ya kawan. Azan jam berapa Zuhur? 48. Masih cukup lah ya. Empat puluh, 38 berarti. Ya udah, 38 kita berhenti, ada 13 menit lagi. Beliau juga ditanya tentang orang yang menjual dan membeli di jalan. Jual beli di jalan. Maka dia menjawab, jika jalan itu lebar, yang sekiranya berjualan di sana tidak menyebabkan mudarat pada orang yang lewat, maka hukumnya tidak apa-apa. Diriwayatkan dari Abdullah Al-Qalansi, jadi pendapat Abdul Qasim, kalau jualan di jalan, jalanan lebar luas, jalan tol umpamanya, juga tidak bisa. Jalanannya luas, jalan tol tapi di depan sini, luasnya seluas tol itu tapi jalan di depan masjid ini, jalan Ceger ini umpamanya. Itu kalau diambil satu tol biasanya berapa? 4 jalur kiri, 4 jalur kanan, kan ya?
nanti 8 jalur. Diambil 1 jalur untuk dia dagang. Ini kan 3 jalur, masih aman nggak lewat di sini? Masih terganggu nggak orang? Ya? Tidaklah kali ya. Iya apa tidak? Tergantung jumlah manusianya yang lewat. Kalau saya dulu di Riyadh, itu jalannya luar biasa luas-luas. 4 jalur kanan, 4 jalur kiri, walau jalan kecil, jalan apa namanya, jalan arteri, bukan arteri itu kalau jalan nasional, jalan kabupaten, jalan apa? Provinsi, kabupaten, camat, jalan desa, jalan desa. Ini jalan desa apa jalan kecamatan namanya? Jalan desa kan ya. Jalan desanya itu 4 jalur kanan, 4 jalur kiri. Itu pas apartemen kita parkir, ini jalur jalan, parkir mobil nyilang gini, masih sini nyilang, ini masih bisa lewat 2 mobil. Itu yang 1 jalur kanan, jalur kiri juga begitu. Berarti luas banget kan ya. Itu tidak ada masalah, silahkan antum jualan di situ. Tapi Indonesia ada jalan seperti itu. Ya udah. Nanti kalau mau jualan di jalan, silakan ada berangkat ke Riyadh, jualan di jalan sana boleh. Indonesia tidak ada, tidak boleh. Berarti la ilaha illallah. Diriwayatkan dari Abdullah Al-Qalansi bahwa dia membolehkan membeli dari orang yang berjualan di jalan raya, sekalipun hal tersebut memudaratkan para pengguna jalan. Wah, ini pendapatnya ekstrim ini. Kalau Al-Qalansi ya boleh Anda beli walaupun pengguna jalan dapat mudarat. Akan tetapi pendapat pertama adalah pendapat yang sahih. Pendapat Al-Qalansi ini lemah. Yang sahih tidak boleh. Karena jika penjual tahu bahwa tidak akan ada orang yang membeli darinya bila dia berjualan di jalanan, tentu dia tidak akan berjualan di jalanan. Maka perbuatan membeli dari orang yang berjualan di jalanan termasuk dalam kaidah larangan tolong-menolong dalam maksiat. Padahal Allah telah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab." Dan sebagian para ulama kami berkata, tidak boleh si penjual duduk di jalan, sekalipun hal tersebut tidak menyebabkan orang lewat terganggu. Penjual ini dihukumi fasik karena jalan dibuat bukan untuk duduk, akan tetapi untuk dilewati oleh pejalan kaki dan pengendara. Ini abad ke-7 sudah dibicarakan ini oleh para ulama kita ya ikhwan. Ya. Berarti kalau ingin membuat aturan lalu lintas, aturan Pemda daerah, sudah 8 abad yang lalu sudah ada di dalam kitab para ulama kita. Tapi kita tidak baca. Itu tadi Al-Qalansi wafat di 616 Hijriah. Sekarang 1800 tahun yang lalu sudah ada. Dijelaskan oleh para ulama kita dengan rinci. Oleh karena itu, undang-undang atau peraturan-peraturan di Eropa itu mereka merujuk kepada semuanya apa yang dibahas oleh para ulama-ulama kita. Ada doktor Mesir mengajar beliau dulu waktu saya masih keluar di Libya, namanya Dr. Ibrahim atau Sya'ban. Tesisnya, disertasinya tentang hukum perdata di Italia. Setelah beliau membahas dalam bahasa Italia, dia pelajari, dia terjemahkan ke bahasa Arab. Hasil terjemahan hukum-hukum perdata Italia itu sama dengan yang ada di kitab Ibnu Hazmi Al-Muhalla yang ditulis pada abad ke-4 Hijriah. Ya. Di akhir kesimpulannya, dokter tadi mengatakan, hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina. Ini kekayaan intelektual ulama Islam yang dicuri, diambil oleh orang kafir. Sekarang kita kembalikan lagi ke bahasa Arab. Kan dari bahasa Arab diterjemahkan dibuatkan aturan dalam bahasa Itali.
Dari bahasa Itali diterjemahkan lagi ke bahasa Arab. Ini sudah ada, ngapain lo terjemahin? Jadiin aja itu sebagai aturan sudah. Paham? Dari mana dia mengetahui? Kata dia, ya bisa aja pas kebetulan. Contoh-contohnya sama. Kalau pas kebetulan, contoh tidak mungkin sama. Kalau kaidah mungkin bisa sama, mungkin. Tapi kalau contoh tidak mungkin bisa sama. Kalau contohnya sama berarti plagiat. Ya, seperti itu ya ikhwan. Ada 8 menit lagi. Kita selesaikan dulu ini, cukup dulu ya. Tentang perkataan, nanti akan ada perkataan dalam ulama madhab Syafi'i juga banyak, sampai perkataan Az-Zailai dicetakan ke 24 halaman 642. Ingatkan saya nanti kapan ada kajian lanjutan kalau saya lupa. Kita belum masuk kepada kaidah intinya. Ya, ini sebagai prolog dulu. Oh, ini bukan prolog, ini intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, orang tua saya punya usaha catering. Saat musim maulid, sama dengan pembahasan kita. Saat musim maulid, banyak yang pesan box untuk perayaan maulid. Apakah dibolehkan, Ustadz? Bolehkah ana membantu orang tua ana? Yang anda jualkan makanan catering, apakah ada hubungan catering dengan perayaan maulid? Ada? Hah? Tidak ada. Dia mau maulid mau tidak, catering anda cocok nggak? Yang dijualkan makanan makan siang, kecuali umpamanya makanan khusus untuk acara-acara. Apa ada acara makanan khusus? Seperti umpamanya apa namanya, acara orang non muslim Thanksgiving itu pakai ayam kalkun, gitu kan ya. Kalau itu anda buatkan ya tidak boleh. Tapi maulid ada ayam khusus enggak? Ayam hitam, ayam putih enggak ada kan ya? Hah? Mau dikasih ikan asin juga boleh kan ya? Enggak ada juga, harus kebuli. Kalau enggak kebuli enggak jadi kajian maulidnya. Yang itu bikin bid'ah baru. Maka ketika tidak ada hubungan langsung, ya sama seperti Nabi SAW bertransaksi dengan Yahudi tadi. Hubungannya terlalu jauh. Kan kalau Yahudi dapat uang, dia bisa membunuh, dengan uangnya itu ekonominya kuat, bisa membunuh kaum muslimin. Iya bisa, tapi Rasulullah kan melakukan transaksi. Jadi jangan berpikir terlalu panjang. Faham? Jawabannya boleh. Allahu a'lam. Dengan anda umpamanya jual catering juga kepada non muslim, boleh atau tidak? Saya khawatir kalau dia beli catering saya, nanti syiriknya makin kencang dia buat. Ya nggak ada hubungannya. Menjual apa? Anda jual pupuk, bumbu makanan, bumbu khas pembuatan babi atau bumbu umum? Anda penjual bumbu, Anda tahu bahwa dia punya restoran non halal. Hah? Ya. Dia beli ke Anda bumbu untuk mengolah makanan yang tidak halal tadi. Tapi dia tulis di sana rumah makan non halal atau tidak ada?
Jadi bumbu Anda belum tentu digunakannya untuk yang haramnya kan ya. Kalau dia Pak buatkan bumbu khusus untuk makanan non halal kami dari babi. Oh yang ini yang cocok kalau untuk babi kata Anda, nah itu tidak boleh. Tapi antum jual bumbu yang bisa untuk ayam, bisa untuk daging, dagingnya kambing segala macam, tidak ada masalah. Jelas, hukum asalnya boleh. Baik. Afwan izin bertanya Ustaz. Dalam satu rumah tinggal ada beberapa orang anggota keluarga yang mengerjakan dosa seperti tidak sholat dan minum khamar. Bagi kepala keluarga yang menafkahinya, apakah termasuk menolong dalam maksiat? Syukran atas jawabannya. Tadi kan sudah dikatakan Nabi. Kata Nabi apa? Sallallahu alaihi wasallam, jangan duduk di jamuan yang di sana ada khamar yang dituang. Ketika dia bawa khamar ke rumah, si pemberi nafkah masa dia dari rumahnya keluar. Tentu yang si peminum khamar itu disuruh keluar. Dia bawa khamar ke rumah. Nah, yang mau keluar siapa? Anda apa dia? Tentu dia yang bawa khamar lah diusir. Ini rumah saya, ya, tidak boleh kau buat khamar, bawa khamar ke dalam rumah. Kalau sudah diminumnya, dianya harus di luar dulu sampai hilang efek khamarnya. Ya iyalah. Kalau sudah diminum dia dalam keadaan mabuk masuk ke rumah Anda, macam yang akan dilakukannya. Anda mungkin bisa dibunuhnya. Ya atau tidak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.